Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veralia Stambuk 150/2018-0206, Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mekanisme molekuler artritis rheumatoid. Jadi yang pertama itu pendahuluan. Artritis adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Arthro sama dengan sendi dan itis sama dengan peradangan, yaitu sekelompok kondisi yang melibatkan kerusakan atau peradangan pada sendi tubuh. Bentuk paling umum dari artritis adalah osteoartritis, penyakit sendi degeneratif yang dapat disebabkan oleh trauma dan atau infeksi sendi atau karena lanjut usia. Bentuk-bentuk artritis lainnya yaitu antara lain artritis rheumatoid, artritis psoriasis, dan penyakit autoimun terkait lainnya. Artritis rheumatoid atau AR adalah gangguan sistem kekebalan tubuh yang mulai menyerang jaringan tubuh untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Penyakit ini termasuk penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan pada sendi, bersifat menahun, sistemik, progresif, dan nyeri sendinya bersifat simetris. Selanjutnya, rheumatoid artritis sistem imun tidak mampu lagi membedakan komponen self dan non-self, sehingga kemudian menyerang jaringan sinovial serta jaringan penyokong lain sehingga terjadi inflamasi berlebihan. Inflamasi terjadi karena adanya paparan antigen yang akan memicu pembentukan antibodi oleh sel. B. Rheumatoid factor atau antibodi pasien terdiagnosa RA mengaktifkan komplement kemudian memicu kemotaksis, fagositosis, dan pelepasan sitokin oleh sel mononuklear, sehingga dapat mempresentasikan antigen kepada sel T CD4+. Kunci terjadinya inflamasi pada RA yaitu disebabkan oleh pelepasan sitokin proinflamasi seperti TNF-A alfa, IL-1, dan IL-6. Selanjutnya kita ke mekanisme molekuler inflamasi pada artritis rheumatoid. Inflamasi merupakan patologi utama pada artritis rheumatoid, terutama yang terjadi pada jaringan sinovial atau sendi. Inflamasi diawali oleh limfosit T helper yang bermigrasi menuju jaringan sinoval, yang jika teraktivasi akan menghasilkan berbagai protein mediator sitokin yang akan melalui proses inflamasi menarik berbagai sel-sel inflamasi menuju jaringan, mengaktifkan sel-sel yang berada di jaringan inflamasi dan menyebabkan produksi cairan sinoval berlebihan. Migrasi sel-sel limfosit diawali dengan proses pertama yang disebut tethering, di mana aliran leukosit melambat dan menepi ke dinding pembuluh darah. Peristiwa ini dibantu dengan adanya protein adesi yang disebut selektin pada permukaan sel endotelium. Selektin ini akan mengikat ligan karbohidrat pada permukaan sel limfosit yang membuat aliran leukosit melambat. Berikutnya ada rolling di mana leukosit akan bergerak berputar menepi dan melambat pada sel endotelial pada dinding pembuluh darah. Sel-sel tersebut dapat menambat pada dinding pembuluh darah karena adanya adesi, yaitu integrin yang berinteraksi dengan interselular adhesion molekul. Kemudian sesampainya sel limfosit T di jaringan sinovial, ia berinteraksi dengan makrofag yang ada pada jaringan. Makrofag berperan sebagai antigen presentin sel atau APC yang akan menangkap dan mengolah antigen menjadi peptida dan
mempresentasikan pada protein permukaan sel yang disebut Major Histocompatibility Complex atau MHC kelas 2. Pada artritis reumatoid, sama halnya dengan penyakit autoimun lainnya, senyawa-senyawa endogen dalam tubuh kerap dianggap sebagai antigen. Inilah yang menyebabkan inflamasi. Selanjutnya kita ke mekanisme molekuler destruksi kartilago. Jadi destruksi tulang rawan atau kartilago itu merupakan patologi umum pada penyakit artritis reumatoid. Destruksi kartilago akan menyebabkan disfungsi sendi yang akan mempengaruhi kualitas hidup pasien. Artritis reumatoid. Kartilago adalah sejenis jaringan ikat khusus yang terdiri atas satu tipe sel, yaitu kondrosit, yang memproduksi ekstraseluler matriks atau ECM. Pada kondisi normal, terjadi keseimbangan antara sintesis ECM dan degradasinya, sedangkan pada artritis reumatoid terjadi ketidakseimbangan antara degradasi ECM lebih banyak daripada sintesisnya, sehingga dia itu terjadi destruksi kartilago. Enzim penting yang berperan dalam degradasi ECM itu adalah matriks metaloproteinase atau MMP yang banyak terekspresi pada jaringan persendian pasien artritis reumatoid. Kemudian pada artritis reumatoid, MMP yang paling berperan adalah MMP1, MMP8 dan ada MMP13. Produksi MMP ini dipicu oleh sitokin inflamatori seperti IL-1, TNF-alfa dan IL-17 yang dijumpai meningkat pada jaringan sinovial. Secara fisiologis, MMP dapat diinaktivasi oleh suatu inhibitor, yaitu tissue inhibitor of metal proteinase dan alfa-2 makroglobulin. Pada kondisi fisiologi, keseimbangan antara MMP dan inhibitornya terjaga dan menentukan nasib dari ECM. Kemudian selanjutnya mekanisme molekuler erosi tulang pada artritis reumatoid. Nah, dalam patologi artritis reumatoid, inflamasi kronis dapat menyebabkan terjadinya destruksi tulang. Secara fisiologi homeostatis, tulang dijaga oleh adanya keseimbangan antara aktivitas resorpsi atau peruraian tulang oleh osteoklas dan pembentukan tulang oleh osteoblas. Osteoklas dapat mengurai tulang dengan melepaskan sejenis asam dan kolagenase, dan proses peruraian tulang ini disebut resorpsi tulang. Pada artritis reumatoid, aktivasi resorpsi melebihi pembentukannya sehingga terjadi kerusakan pada tulang. Pada tahun 1980-an mulai diketahui bahwa osteoklas berasal dari sel monosit sebagai prekursor. Pembentukan osteoklas membutuhkan keberadaan reseptor aktivator of nuclear factor Kb ligand atau RANKL dan makrofage colony stimulating factor. Sementara itu, RANKL akan mengikat RANK yang ada pada permukaan prosteoklas yang selanjutnya memicu diferensiasi sel menjadi osteoklat. Diferensiasi osteoklat ini bisa dihambat oleh osteoprotegenerin atau OPG yang diproduksi oleh osteoblast dengan cara dia mengikat RANKL sehingga dia tidak bisa berikatan dengan RANK atau reseptor activator of nuclear factor.
Selain diproduksi oleh sel-sel osteoblas dalam mekanisme keseimbangan remodeling tulang, RANKL ini juga diproduksi dalam jumlah banyak oleh sel-sel T limfoid pada tulang dan sumsum tulang, serta pada jaringan limfoid sebagai suatu respon imunitas yang dapat dipicu oleh sitokin dari sel-sel makrofag, diantaranya interleukin IL-1 dan tumor nekrosis faktor. Pada kasus autoimunitas seperti pada kasus artritis rheumatoid atau AR, di mana sistem kekebalan tubuh merespon senyawa normal dari tubuh, produksi sitokin inflamasi seperti IL-1 dan TNF akan meningkat. Meskipun demikian, pada kasus hiperimunitas seperti pada penyakit artritis rheumatoid, RANKL tetap cenderung dia dominan sehingga tetap terjadi destruksi tulang. Penghambatan dapat dilakukan dengan mengeliminasi faktor aktivasi RANKL pada sel pro-osteoklas. Kemudian selanjutnya target molekuler penembangan obat. Pendekatan terapi AR terdiri atas dua cara, yaitu terapi simptomatik menggunakan obat-obat antiinflamasi non-steroid atau AINS dan pengobatan dengan obat-obat golongan disease modifying antirheumatic drugs. Obat-obat AINS hanya mempengaruhi sedikit saja komponen inflamasi, yaitu produksi prostaglandin melalui penghambatan enzim siklooksidinase. Dengan begitu, obat-obat ini hanya bisa menekan inflamasi dan bersifat simptomatik, tetapi tidak bisa dia menghambat perkembangan dari penyakitnya. Sebaliknya, obat-obat DMARD termasuk steroid dapat menunda atau memperlambat proses penyakit. Adapun contoh dari obat MARD antara lain metotrexat, sulfasalazin, azithromycin, dan siklosporin. Namun obat-obat ini tidak bekerja secara spesifik dengan menekan sistem imunitas sehingga efek samping dan toksisitasnya cukup besar. Saat ini pengembangan obat baru untuk artritis rheumatoid diarahkan untuk memblok sintesis dan aktivitas sitokin utama atau mediator yang berperan dalam patogenesis artritis rheumatoid secara spesifik. Golongan obat ini dikenal dengan istilah agen biologis anti-TNF alfa. Peristiwa utama dalam pengembangan anti-TNF-A sebagai terapi adalah penemuan Brennan et al. Bahwa netralisasi TNF-A dengan suatu antibodi pada sel sinovial rheumatoid dapat menekan ekspresi sitokin yang lain, yaitu seperti IL-1. Selain itu, dua bentuk terlarut reseptor TNF-A yaitu P55 dan P57 yang terjadi secara alami pada cairan sinoval dapat menghambat aksi dari TNF-alfa dengan menyikat TNF-alfa dan mencegahnya berikatan dengan reseptor ada di permukaan sel. Sehingga saat ini ada 5 jenis antibodi anti-TNF-alfa yang telah dipasarkan, yaitu infliximab, Remicade, etanercept, adalimumab, golimumab, dan certolizumab pegol. Selanjutnya ada antagonis reseptor IL-1. IL-1 itu merupakan sitokin pertama yang teridentifikasi pada cairan sinovial penderita artritis rheumatoid dan berkontribusi terhadap inflamasi dan kerusakan sendi. Ia merupakan induser poten untuk MMP, eikosanoid, INOS, dan RANKL.
yang merupakan mediator dari proinflamasi. IL-1 diproduksi oleh makrofag. Pada tahun 1980-an, suatu inhibitor alami terhadap IL-1 telah teridentifikasi dan dinamakan IL-1 reseptor antagonis IL atau I1RA. IL1RA secara spesifik memblok efek IL-1 dengan mengikat reseptor IL-1 sehingga dia mencegah ikatan IL-1 dengan reseptornya. Selanjutnya ada antagonis reseptor IL-6. Interleukin 6 merupakan sitokin lain yang dijumpai melimpah pada serum maupun cairan sinovial pasien artritis reumatoid. Sitokin ini diproduksi oleh makrofag, monosit, limfosit T, sel endotelial, dan fibroblast sinovial. Overekspresi IL-6 dapat menyebabkan peningkatan produksi autoantibodi akibat picuan terhadap diferensiasi sel limfosit B dan aktivasi autoreaktif T-sel. Obat yang dikembangkan dengan target IL-6 adalah tocilizumab atau Asterma. Tocilizumab bekerja dengan mengikat secara spesifik reseptor IL-6, baik yang berada di permukaan sel maupun yang terlarut, dan terbukti dapat menghambat signaling IL-6. Selanjutnya anti-CD20. Telah diketahui bahwa dalam patogenesis artritis reumatoid, limfosit T dan B memegang peran penting. CD20 merupakan suatu fosfoprotein yang terekspresi pada sel limfosit B pada hampir semua fase perkembangan. Karena itu dikembangkan obat dengan target pada CD20, yaitu rituxan yang bekerja menginduksi apoptosis sel B maupun melisiskan sel B. Selanjutnya sitotoksik T-limfosit T-associated antigen 4. Pada patogenesis artritis reumatoid, aktivasi limfosit T dapat terjadi ketika molekul MHC kelas 2 mempresentasikan antigen dan dikenali oleh limfosit, yang selanjutnya memicu inflamasi kronis. Pada obat yang telah berhasil dikembangkan adalah abatacept atau Orencia. Abatacept merupakan protein fusi terlarut yang terdiri dari bagian B ekstraseluler CTLA4 yang dihubungkan dengan imunoglobulin G atau IgG dengan berat molekul 92 kD. Kemudian untuk poin yang terakhir itu penembangan analog kurkumin untuk terapi artritis reumatoid. Kurkumin Research Center atau CRC Fakultas Farmasi UGM telah berhasil mensintesis beberapa senyawa analog kurkumin, salah satunya gamma-futon 0 atau GVT 0 yang telah dipatenkan di Amerika dengan US paten nomor US 6777447 B2 pada 17 Agustus 2004. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa GVT0 memiliki efek antiartritis yang dimanifestasikan dengan penghambatan inflamasi dan penurunan indeks artritis, menghambat destruksi kartilago, dan menurunkan kadar sitokin jaringan yaitu TNF-alfa dan IL-1B.
Dari segi keamanan, GVT-0 telah menjalani serangkaian uji toksisitas akut dan subakut dan hasilnya menunjukkan bahwa GVT-0 sampai dosis 270 mg per kilogram BB tidak menunjukkan efek toksik dalam jangka waktu pemaparan 24 jam maupun untuk pemakaian 30 hari dilihat dari parameter hematologi dan kimia darah maupun urin baik pada tikus betina maupun jantan. Sampai saat ini pengembangan GVT-0 sebagai obat artritis reumatoid masih dilakukan dengan mengoptimasi sistem pengantaran obatnya dalam bentuk non-emulsi serta dikaji dalam beberapa target molekul. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.